dan diminta kalau bertanya bisa lebih rinci, bisa lebih jelas supaya juga jawabannya tepat sasaran. Kembali diulangi, nanti jawaban akan pertanyaan bisa ditujukan kepada kedua guru kita. Yang sebelah kiri saya adalah Ustadz Abdurrahman Torik Hafizahullah Ta'ala, dan sebelah kanan saya adalah Ustadz Ahmad Abu Farhan Hafizahullah Ta'ala, dan saya sendiri Kamal Abu Muammar. Ya, begitu ya. Oke, Taib, saya langsung ke penanya pertama dulu lewat WA. Ini pertanyaannya bisa agak seru ini. Pertanyaan: bagaimana bentuk perbedaan uang belanja dan nafkah istri? Apakah membantu melakukan pekerjaan istri di rumah selain mencari nafkah termasuk tugas suami? Mohon penjelasnya. Kayaknya Ustadz sebelah kanan saya yang lebih pas menjawab dulu nih. Kita sudah dengar tadi penanya Ustadz? Sudah? Siap. Pertanyaan yang pertama tentang bentuk uang belanja dan nafkah istri. Apakah membantu nafkah? Orang suami diwajib memberikan nafkah kepada istri. Nafkah berupa nafkah lahiriah, bahkan nafkah batin, itu wajib. Ya, karena tujuan orang berkeluarga tujuannya itu. Baik. Maka memberikan uang belanja kepada istri sifatnya wajib. Namun berapakah uang belanja yang wajib diberikan kepada keluarga istri? Ya, jawabannya kembali kepada urf. Wa Aisyah sisi yang lain tentang masalah nafkah, seorang suami dia memberikan lebih kepada istrinya. Yani jangan ketika suami itu diberikan kelebihan oleh Allah, misalnya pekerjaannya dalam sebulan dia punya gaji 2 juta. Maka hendaklah dia menambah kepada istri apa yang menjadi kebiasaannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Talaq, liyunfiqu dhu sa'atim min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, dia lapang. Ya, kemudian ada pun kewajiban terakhir, kewajiban membantu istri di rumah tangga, itu hukumnya enggak wajib. Menurut pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat, bahwa mengerjakan pekerjaan rumah
menurut pendapat yang paling kuat itu adalah kewajiban istri membersihkan rumah, memasak, memandikan anak-anak, membersihkan rumah, menyapu dan seterusnya. Itu kewajiban istri menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama. Namun disunnahkan bagi suami membantu istrinya. Apalagi kalau dia lihat istrinya itu sudah berat, ya jangan dia biarkan tanpa dia bantu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaannya. Tadi saya sedikit katanya membantu istri di rumah. Bagi yang memang bisa membantu istri yang sendiri, bantu istri aja. Apalagi kalau banyak dia bekerja yang bantu istrinya, supaya dia teman saya istri bisa jadi senang juga. Tapi jangan dibayar, jangan dikasih. Baik, ini pertanyaan kedua saya. Kayaknya ke Ustaz Turi terkait dengan dirinya. Bagaimana ketika pemerintah kita berbeda Zulhijjahnya dengan orang di Saudi? Apakah di Indonesia ikut berpuasa Arafah bersama dengan hukumnya orang di Arafah atau tetap mengikuti penanggalan pemerintah yang melakukan proses? Ini pertanyaan setiap tahun. Saya datang kenal setiap tahun. Apakah yang bertanya ini memang mendapatkan ilmu atau bagaimana? Yang jelas teman sekalian, hadis Rasulullah SAW jelas, "Sumu biru'yatihi wa afdiru biru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berhari raya kalian ketika melihat hilal. Dan di hari raya itu kaitannya dengan hilal, munculnya hilal ya. Barakallahu. Jadi bukan melihat kepada di sana sudah wukuf atau belum, tetapi melihat hilal yang ada di negara kita masing-masing. Ya. Jadi patokannya kepada negeri kita masing-masing, dan kita sudah diperintahkan oleh Nabi untuk berhari raya bersama dengan penguasa. Dan alhamdulillah penguasa kita itu melaksanakan hari raya sesuai dengan sunnah, itu melihat hilal. Barakallahu fikum. Jadi tetap kita berhari raya bersama dengan penguasa kita. Wallahu a'lam. Ya, salah satu sebab kenapa pertanyaan itu selalu muncul setiap tahunnya, karena kadang juga itu Ikhwa sudah tahu tapi sering waktu kena subhat lagi, oh ada begini aja, bingung lagi dia. Maka tadi itu jawaban terakhirnya, ikut dengan pemerintah setempat. Baik, pertanyaan selanjutnya, oh kayaknya yang sebelah kanan lagi nih, pas ini. Saya seorang wanita single parents ya. Kemudian si penanya ini PNS, pegawai negeri sipil, mempunyai 2 anak yang masih dalam tanggungan saya. Pertanyaan, berdosakah saya apabila tidak berkurban? Kita saja jawab ini. Baik. Seorang PNS yang masih dalam tanggungan, 2 anak masih dalam tanggungan, apakah berdosa kalau tidak berkurban? Berkurban itu tidak wajib. Menurut pendapat jumhur ulama, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Adapun hadis, ya, man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kelebihan, kelapangan harta, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat solatnya kami. Maksudnya jangan dia mendekati tempat solat Id, tempat solatnya Nabi SAW. Oleh hadis ini, sebagian para ulama berpendapat berkurban hukumnya wajib. Namun yang benar, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Para ulama mengatakan hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang tidak berkurban bagi orang yang mampu, jangan dia mendekati masjid kami atau tempat salat kami, itu yang benarnya hadisnya mauquf, tidak marfu. Dilemahkan oleh sebagian para ulama, yang benarnya hadis itu adalah hadis yang mauquf. Sehingga yang lebih tepat insyaallah taala berkurban hukumnya sunnah,
Apalagi bagi seorang ibu itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk berkurban. Baik, lancar tanya jawab ini, alhamdulillah. Saya minta yang hadir dulu lah supaya tambah hilang rasa ngantuknya. Jangan sampai mau dibacakan doa safar atau doa tidur. Gimana? Ayo, jangan malu-malu lah. Pokoknya karena sebenarnya itu kehidupan sehari-hari ada saja yang mesti kita harus tanyakan. Jangan terlalu yakin dengan pengetahuan kita yang ada. Ya, tepatnya dari mana dan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertanyakan ini Afwan, dari mana kita? Nama siapa? Asar dari Parepare. Oh, Asar Parepare. Ya, alhamdulillah. Saya Lanjut. pertanyakan ini biasa viral di Parepare. Kadang kan dari nenek-nenek dulu mewakafkan tanahnya kepada pemerintah, tetapi pemerintah tersebut tidak memberikan surat sertifikat. Terus cucu-cucunya menuntut pemerintah. Baru pada saat itu pemerintah kalah. Yang saya pertanyakan, apakah neneknya itu sudah tidak mendapatkan pahala wakaf setelah cucunya mengambil tanah itu atau tanah sekolah? Begitu, kayak ada viral kemarin di Parepare itu. Itu yang saya pertanyakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kayaknya kembali ke Ustadz Amani karena beliau tinggal di Parepare juga. Atau siapa ini? Atau kita Ustadz? Karena jangan saya kalau saya jawab nanti nih gaduh nanti nih mesti. Katanya kita Ustadz. Bisa diperjelas tadi pertanyaan itu? Tanah wakaf bagaimana? Begini kan, tanah wakaf biasa kan dulu-dulu biasanya kan seseorang mewakafkan tanahnya kepada pemerintah, tetapi kan pada zaman itu kan belum dicatat bilang itu bukti pemerintah yang punya tanah itu dan membangun sekolah. Pas ke belakang-belakangnya cucunya menuntut kepada pemerintah dan pemerintah kalah di pengadilan. Yang pertanyaannya, apakah neneknya itu mendapatkan pahala wakaf setelah Diambil kembali oleh keluarganya. diambil kembali sama Ya, anunya? siap. Ya, itu. Dipahami. Iya. Jadi saya sudah paham pertanyaannya. Jadi ada orang mewakafkan tanahnya, kemudian pemerintah membangunkan sekolah. Iya. Itu adapun tulisan itu cuma administrasi saja. Karena kita berbicara syariat, maka pembahasan itu dikembalikan kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Salah satu pembahasan niat yang dibahas oleh para ulama, seorang yang sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian ternyata yang dia niatkan itu berbeda apa yang terjadi di lapangan. Maka syariat menghukumi dia sudah mendapatkan pahala dengan niatnya. Saya kasih contoh salah satu contoh kasus mirip dengan itu. Kisah dalam hadits Bukhari Muslim dari sahabat Ma'an. Sahabat ini dia mengeluarkan sedekah harta, kemudian dia bawa ke masjid untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang ada di masjid. Kemudian ada anaknya datang. Anaknya datang ke masjid, dia dapati orang bagi-bagi harta. Maka dia ambil harta tersebut. Lalu dia pulang ke rumahnya. Maka dia berbicara dengan ayahnya dan ayahnya berkata, sedekah itu saya persiapkan bukan untuk antum. Bukan untuk antum, tapi saya siapkan itu untuk orang yang ada di masjid dari kalangan orang-orang yang miskin. Maka ayah dan anaknya ini pun bertengkar dalam makna dia membawakan masalah ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, bagimu, yakni anaknya, kamu mendapatkan apa yang kamu sudah dapatkan, dan bagi ayahmu, engkau mendapatkan apa yang kamu niatkan. Dari hadis ini, para ulama mengambil istimbat faidah, bahwa seorang yang sudah mengeluarkan hartanya, termasuk zakat, dia memberikan kepada orang yang dia sangka miskin. Kan zakat itu untuk orang miskin ya, salah satu penyaluran zakat. Ternyata orang yang dia berikan ini adalah orang kaya. Maka kata para ulama, dia sudah mendapatkan apa? Pahala. Walaupun yang dia berikan itu salah tempat. Maka demikian pula zakat fitri. Zakat fitri dia sudah bagikan zakat fitrinya. Ternyata orang tidak membagi zakat fitri itu. Bisa, jelas ya? Kan banyak terjadi seperti ini. Dibawa ke masjid, imam masjid dia tidak bagi. Dia simpan di masjid, nanti dia bawa pulang ke rumahnya.
maka dosanya dia tanggung, adapun pahalanya antum sudah mendapatkan pahala. Paham ya? Ini contoh-contoh, dan termasuk kasus seperti ini orang sudah berniat untuk mewakafkan tanahnya. Ya, ternyata dibangunkan sekolah, ternyata belakangan ada orang mengklaim ini dan itu. Dia mengklaim dia punya, ini yang punya, pemerintah yang punya. Terserah apapun niatnya, yang penting orang dari awal dia sudah berniat untuk mewakafkan hartanya, maka pahalanya itu sudah sampai kepada dia. Dan yang namanya wakaf itu tidak boleh lagi dia korek-korek. Ya, wakaf itu bahasa lainnya pemberian. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil pemberiannya, maka seperti anjing menjilat ludahnya. Itu haram. Ya, apalagi kalau dia suruh bongkar lagi. Bongkar ini semua di sini yang sudah kamu bangun. Iya, wallahu alam. Ya, wakaf memang begitu menggoda juga ya. Karena di situ bagi yang tidak menyaksikan tergoda dengan nilai uang sekarang. Itulah. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ke Ustaz Torik ini. Bagaimana cara menyembelih sesuai sunnah? Dan apakah perlu ketika menyembelih membacakan semua nama orang yang berserikat di dalamnya? Fadhal Ustaz. Ya, menyembelih sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang wajib untuk dilakukan, ada yang sifatnya hanya sunnah. Yang wajib itu adalah membaca tasmiyah, itu yang wajib. Jadi sebelum kita menyembelih diwajibkan, diharuskan untuk membaca tasmiyah, Bismillah, bukan basmalah ya. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim.